Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Parsaka, balik lagi nih di channel YouTube Parsaka. Saya Parsaka, ada yang tahu kisah maling kundang nggak? Atau cerita tentang orang tua yang mengutuk anaknya? Kisah-kisah tersebut mungkin terdengar menyedihkan. Tetapi kisah yang kali ini akan Mimin Arsaka sampaikan itu sangat berbeda. Karena kutukan tersebut menjadi sebuah keberkahan. Inilah dia kisah inspiratif tentang Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang cendekiawan Islam dan imam besar Masjidil Haram. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube Arsaka dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Let's go! Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais atau lebih dikenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais lahir di kota Al-Bukhairiyah yang saat ini berada di Provinsi Qasim pada tanggal 10 Februari tahun 1960. Saat ini Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram sekaligus menjadi ketua umum pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau dilantik menjadi imam besar Masjidil Haram dan merangkap sebagai ketua umum pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada tahun 1004 Hijriah. Beliau pertama kali menjadi imam Masjidil Haram pada tanggal 22 Sya'ban tahun 1400 Hijriah pada saat melaksanakan ibadah sholat asar. Manakala 15 Ramadan tahun yang sama 1400 Hijriah, beliau menyampaikan khutbahnya pertama kali di Masjidil Haram. Masa kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais ini dihabiskan di kota kelahirannya di Riyadh. Pada usia anak-anak, ibunya sering mengatakan kepada Syekh Abdurrahman As-Sudais, "Wahai Abdurrahman, hafalkanlah Al-Quran. Insya Allah engkau akan menjadi imam Masjidil Haram kelak." Siapa sangka, kata-kata yang dituturkan oleh seorang ibu ternyata memberikan impact yang sangat luar biasa, yang sangat berkesan juga buat beliau. Mendengar dorongan motivasi dari sang ibu, membuat Syekh Abdurrahman As-Sudais sangat-sangat bersemangat. Bahkan pada masa kecilnya aja beliau tuh sering sekali mengunjungi Masjidil Haram dan memperhatikan tingkah laku imam di sana. Apakah aku boleh menjadi imam Masjidil Haram? Bisik hati kecilnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian pikirannya menerawang lagi nih. Apakah aku boleh menghafalkan Al-Quran tanpa ada kekeliruan? Apakah aku boleh melantunkan Al-Quran tanpa membuat kesalahan? Mulai saat itu juga Syekh Abdurrahman As-Sudais itu nekat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan beliau telah menghafal 30 juz Al-Quran di usianya yang ke-12 tahun. Jelas tindakan beliau untuk menghafal Al-Quran pada usia tersebut itu sangat luar biasa. Nah, ada kisah yang sangat menarik nih di balik kesuksesannya Syekh Abdurrahman As-Sudais sebelum menjadi imam besar Masjidil Haram dan menjadi hafiz Quran di usianya yang ke-12 tahun. Alkisah, Syekh Sudais kecilnya lagi asik nih bermain tanah. Nah, di waktu yang bersamaan itu ibunya sedang menyiapkan hidangan makanan untuk tamu yang ingin berkunjung ke rumahnya. Nah, ketika hidangan makanan itu sudah siap disajikan untuk para tamu, dan untungnya para tamu itu belum pada datang. Tiba-tiba tangan mungilnya Syekh Sudais yang lagi menggenggam tanah itu menaburkannya tuh tanah pasir ke atas makanannya. Nah, itu kan membuat ibunya marah. Sontak ibu langsung marah tuh, langsung berkata, "Izhab ja'alakallahu imama lil haramain." Pergi kamu, biar kamu jadi imam di Haramain. Ujar sang ibu dengan nada yang sangat marah kepada Syekh Sudais. Entah apakah ini doa atau kutukan seorang ibu. Yang pastinya intinya ibunya memang menginginkannya menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Dan dalam kesehariannya, sang ibunda kerap memanggil Syekh Sudais kecil itu dengan sebutan Ya Abdurrahman, Ya Hafizul Quran, Ya Imam Al-Masjidil Haram. Rupanya lewat panggilan itulah doa yang kerap diucapkan ibu kepadanya. Nah, saat ini Syekh Sudais itu nggak cuma sekedar Hafizul Quran, tapi mengemban amanah dari kerajaan Arab Saudi sebagai kepala dua tanah suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Al-Munawwarah. Sebuah jabatan khusus setingkat menteri di Arab Saudi. Dari sebuah kata yang tidak disengaja menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais ini mengingatkan kita kepada penggalan kata yang berbunyi kun fayakun, yang artinya terjadilah maka terjadilah.
Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini seorang cendekiawan Islam dan tokoh Muslim terkemuka. Ini pernah berkata, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Mari kita jadikan kisah beliau sebagai motivasi untuk tidak hanya belajar, tapi untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar menjadi bermanfaat. Cukup sekian videonya, jangan lupa kalian like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di-share videonya juga sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke kerabat kalian, ke keluarga kalian. Dan cukup sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.